sir. Good evening. Already? Yeah. Maybe fiber. We have a lot of friends in Jakarta from Facebook. That's the mountain. That's Himalaya. Good night. Good evening. Udah mau jam 11 malam di Gulmarg. Suhunya kalau di luar kayaknya jam segini mungkin 3 derajat, 2 derajat. Tapi sebagai warga Depok, kita harus pakai berlapis-lapis biar tetap hangat. Ada beberapa hal lucu sih hari ini. Sebagai pelajaran mungkin. Tadi front desk-nya namanya Mubashir. Dia tadi brief kita tentang hotel dan segala macam, terus dia bilang kalau di hotel ini tuh nggak ada AC dan nggak ada alkohol. Gue gak kaget, gue bilang, "Can you repeat? You said you don't have AC and no alcohol." Iya. Oke, nggak ada AC gue bisa paham lah ya, karena memang udah dingin banget, nggak perlu pakai AC juga. Tapi nggak ada alkohol untuk hotel sekelas ini, bintang 5 semewah ini, menurut gue agak jarang sih ya, belum pernah. Mungkin karena culture yang mayoritas Islam atau karena alasan lain. Apapun itu, satu pelajaran yang gue rasa mungkin valid ke punya datanya sih, tapi ini hipotesis sendiri aja berdasarkan apa yang gue baca, gue lihat, gue tonton, bahwa area yang peredaran alkoholnya itu rendah atau sulit, itu relatively tingkat kriminalnya juga rendah, dan biasanya area itu area muslim, tapi perekonomiannya juga relatifly tidak maju. Kalaupun maju, ada gap yang cukup besar antara kaya dan miskin. Jadi yang kaya ya kaya, yang miskin ya miskin gitu. Ada banyak rumah-rumah yang terlihat tidak cemerlang, banyak pengemis, daya beli masyarakat rendah, dan sebagainya. Di sisi lain, area yang peredaran alkoholnya lebih bebas, lebih liberal, itu tingkat kriminalnya tinggi, tapi maju daerahnya. Kaya, modern, rumah-rumahnya bangunannya megah, daya beli masyarakatnya tinggi. Jadi dua kenyataan yang cukup bertolak belakang. Apakah karena pengaruh alkohol, peredaran alkohol? I don't know. It's just my conclusions, temporary conclusions. Pelajaran sementara yang didapat lah. And for my kids, I don't know with you, but this is what I learned. Hopefully with this video dan video-video lainnya. Tujuan Abi itu bikin supaya apa yang Abi dapat, yang Abi pelajarin, sebelum Abi lupa, Abi rekam. Suatu hari ketika kalian ada di fase dimana perlu untuk belajar hal-hal yang Abi sedang lewatkan sekarang, which is bisa jadi kalian akan melewati hal itu di usia yang jauh lebih muda, maka kalian bisa lebih mudah mendapatkan pelajaran hal seperti ini, supaya kalian bisa punya waktu dan energi untuk belajar hal-hal lain. I mean, ideally, kids needs to be a better person than their parents, and the only way you can be a better person than me and your mother is to learn, to achieve, to be where we are today
in a way younger age. And one of the way to expedite your learnings adalah mudah-mudahan dengan Abi dan Umi mendokumentasikan pelajaran-pelajaran yang kita dapat, baik dari muter-muter tempat di berbagai belahan dunia seperti ini, atau apa aja yang kita ingat lah pada saat sehari-hari kita menemukan pelajaran itu. Ya itu tadi sementara yang kita dapat hari ini. Besok kalau ada lagi kita akan coba rekam lagi. Malam ini kita coba maksimalkan waktu untuk menikmati bangunan yang sangat indah dan suasana yang sangat, apa kata yang paling tepat ya, nyaman ya, hangat. Kayaknya semalam nggak cukup sih di sini. Tapi ya, let's see where the wind blows. We might come back again. And next time it should be with you guys. Okay? Ciao. Good morning. Good morning. Now we are at the Hyber Hotel, the Hyber, one of the top-notch hotel in Himalayan Kashmir. Terus ini suasana breakfastnya. Morning. Table for two, please. Room number 5002. 502. Yes. Abdul, you want some omelette? Okay. Morning. Sarapan di The Khyber. Kiddos, quick tips kalau lagi breakfast di hotel. Biasanya normally kita pasti akan bingung mau milih yang mana karena pilihannya banyak banget. Sarannya kalau memang di luar hotel udah biasa sarapan healthy, diulang menu yang sama aja. Contohnya ya, Abi kalau pagi itu putih telur 5, ini dikasih kuning sedikit sama daging, sama kalau pagi-pagi perlu sugar a little bit, maka ambil roti, kopi, air putih, dan buah. Sama, Umi juga ngambilnya telur, some, what is that? Apa ini? Oatmeal. Oatmeal. That's it. Jadi bisa efektif dan cepat makannya. Meanwhile pagi ini kita sarapan ditemenin sama snow view. Somehow di dalam ruangan ini lumayan hangat, nggak dingin. Nanti pas kita keluar baru kita pakai jaket tebal. Okay, let's enjoy your breakfast. Oke, kita sekarang lagi mau mengarah ke swimming pool. Oke, Downstairs. go straight. Okay. Oh, the Hyber Spa by Lokitang. I really love Lokitang so much. Inshallah, we'll come back later for spa. This must be a very good Mate, spa look at this experience. view. Okay, how can I Very skip the view? nice. Wow, Very nice view. very nice view. So this is the pool, right? Yes, ma'am. This is the pool, heated pool. We have a spa here. We have a gymnasium here. Okay. That's a gymnasium. And Oh, mau lihat gymnya dulu? Okay, let's go to the gym. Let's go to the gym. Here's the gym. Live fitness ya. So, mau ngerasain gym with the view? Wow. Gym with the view. Himalayan view. Oke, kita lanjut ke Kayak alatnya self-fit ya. Just we have pool. poolnya. Oke. Meters outside is a minus temperature. Ini poolnya. Jadi ini air hangat ya guys, heated. Jadi walaupun di luar dingin seapa, air tetap hangat di sini. One month. Woman. Thank you for showing us. Have a good day. Let's
go to others, or want to take a picture first here? I'm not. I want to take a picture here, please. Take some pictures. Okay. Yeah, thank Okay. you. Anyway, guys, this guy who's been kind enough to accompany us, his name is Wise, 24 and single. Anybody's interested, just ping me. There's no service fee. Actually, the weather is not so cold in here at this hour. Evening definitely very cold. Yes, sir. But in daytime, This is very, very nice actually. very nice. Again, okay. 1, 2, 3. Tapi kamu diri situ, tahan diri. Good. Here. Sini. Great. Perfect. Okay. That's your scarf, me. Oh, that's my scarf. How come? She left her scarf here for no reasons. So, brother, what's your name again? My name is Javed Ahmed Khan. Javed Ahmad Khan. I belong from Gulmarg. Mhm. I am working as a tourist guide in Gulmarg. Oke, so guys, beliau ini yang bisa bantuin kita kalau mau main gondola. Dia bisa jadi tour guide, foto-fotoin, nemenin, nyelak jalur antrian. Basically, the local guy that can help you. Jasanya kalau full day sekitar 1.000 rupiah. Nanti lo sesuaikan aja lah kalau mau cuma berapa jam. Tapi menurut gue sih karena gue nggak tahu apa-apa tentang daerah sini ya. So, Dan what kind of activity that we can play today? kayaknya banyak yang harus dikerjain. Jadi better to have For that 2 kind of hours. service. Snow conditions. Save a lot of Yeah, your time. okay. If there's a good snow, then you do snowmobiling Okay, and light skiing okay. and pony ride or ATV ride. We have a lot of activities. Depend upon snow condition phase 1 right now. We are going without fuel. Thank you. Kalau bisa nggak ngantri di save waktu energi sih bantu banget sih. Thank you, thank you. Thank you, thank you. Ini rombongan dari India yang lagi merayakan Diwali kayaknya. Bukan. Di sini mencet klaksonnya memang luar biasa. Mencet klaksonnya nggak kira-kira, guys. Ready? Okay. Ticket. Oh, start getting cold. Oh, gak ada antrian. Mungkin orang-orang udah yang pagi. Kita ngambil shift pagi tadi ya jam 9 sampai 11. Jadi lu harus datang di antara jam itu. Sekarang 10.40. Jadi mudah-mudahan masih ada waktu. Soalnya kalau telat, katanya sih nggak boleh naik. Udah mulai dingin ya? Enak. Kamu nggak pakai glove? Enggak. Staying safe. Karena udah pakai sepatu yang bawahnya bergerigi gini. Iya, kayaknya wajib ya kalau kesini. Pakai sepatu iya. yang jangan licin ya. Harus cari sepatu yang biar kita nggak berat-berat pakai boot kayak gitu. Harus pakai sepatu yang bawahnya nggak licin.
Okay, we have our guy helping us. Oh, lining up guys. Antriannya sepanjang ini. See how he help us. Excuse me. Mungkin karena baju kita putih sendiri juga orang percaya aja ini kayaknya artis Bollywood nih. Belagak pelon aja Madam nih. ini di depan lagi. Dijutekin orang pakai fast track. Tidak ada yang pakai masker guys. So we have to wear. I think I need to wear my mask first. Oke, sekarang kita lagi ada di Gondola Gulmarg. Antriannya panjang banget karena ternyata hari ini itu Diwali. lagi Diwali. Jadi ini hari raya nasional. Terus tapi alhamdulillah kita dibantuin untuk nggak ngantri panjang sama tour guide yang tiba-tiba ketemu depan hotel. Masya Allah rezeki banget ya, nggak niat nyari. Bang Nana juga awalnya tadinya nggak percaya sama orang ini, tapi dia bener-bener Kelihatan, nyelakin antrian kita. Hemat sejam at least. Alhamdulillah jadi kita nggak terlalu ngantri panjang banget. Doain mudah-mudahan lancar, aman semuanya. Ya Bismillah aja. There were three of us. You still Mudah-mudahan aman ya. masih dibenerin. Insya Allah Allah melindungi kita. Oke. Okay. Thank you so much. Thank you. Thank you. Yeah. Sister, Yes. Let them go. we are Karban, Yeah. Thank you. Thank you brother. Thank you. Thank you man. Masya Allah. Guide, huh? Thank Because you. of this guy, you know? Thank you. Masya Allah. Thank you. Masya Allah. Tiga. Oh, terima kasih. Terima kasih Cipria. Thank you Maya. We are very lucky today, Bayar. Very lucky today. Jadi alhamdulillah harusnya ini Enam. satu gondola isinya 6, tapi kita cuma berdua terus ditemenin sama Bayanya tanpa ngantri. Kita pakai jalur fast track yang apa nih? Yang tidak direncanakan. Fast tracknya. Ya Allah, Masya Send Allah. by God. You send by God. Syukurnya, Masya Allah, we're going up. Now mask can be open. Yes. Okay. I opened this one for you. Oh, thank you so much. Fresh air is coming. Fresh air. Oh, very nice. Nice. This is world's second highest cable car. Is it? Highest. Yes. All right. Because Himalaya, yeah? Yeah, phase 1 is going 10,050 feet from sea Okay. level, and second phase is going 13,800 feet from sea level. Oh. How much is that? This one again? 10,000 feet 10,000. phase 1. Phase 1 is 10,000. Is Kangadori. Okay. And second phase is going more 3 kilometers up, 3 kilometers up. like 13,800 feet from sea level. Sea level. That's called Upper Mountain. Dan dari Fox. Nah, tenang, nggak boleh Oke. gitu mindsetnya, positif terus. Iya, iya, iya. Lihat ibunya, Masya Allah. Kita udah turun tadi dari gondola phase 1. Kita diminta ikutin grup yang Asian itu sembari si Jalet sedang mengusahakan tiket fase kedua Shimla. Meanwhile kita bisa main lihat-lihat areanya, jalan-jalan.
Yeah, Damien? Okay. He said we can go there. Let's go there. We go straight to phase 2? Maybe. Oscar again? Let's see, he's doing his magic. Kita go straight to phase 2, mudah-mudahan. Mas VIP यार, VIP. Magic of Bayan Jawa. Coba. Oke, Mi, yuk. Woohoo. So, Udah nyala belum kok? Finally we are on top of the mountain. Stay there. What do you want to say, Umi? Alhamdulillah wa syukurillah Alteza Isyama Zalia. Umi and Abi is on the top of the mountain, Himalayan mountain. We are on the peak. Like, look at that. Wow. Second highest spot in the world. Umi udah pernah ke the highest nih, Mount Atlas di Swiss. Itu indah, tapi ini Masya Allah indahnya beyond comprehension. Karena mungkin dulu Umi ke Swiss sama nenek, nah alhamdulillah sekarang ke Himalayan Mountain sama Abi, dan insya Allah nextnya bisa sama kalian ya. You guys. Kalian harus siapin fisik, terutama untuk bisa nyampe ke atas ini. Tadi Abi nggak sempat rekamin dari situ ke atas ini karena susah. Naik ke atas ini tuh lumayan susah. Kalian fisiknya mesti kuat, mesti konsentrasi, nggak bisa satu tangan pegang handphone, harus pegang stick. Kita sempat skiing, tapi satu pelajaran yang Abi dapat ya, satu yang paling penting. Setelah nyampe di atas ini tuh kita bisa lihat daratan, gunung-gunung lain dari atas. Mereka sangat kecil. Pelajaran buat Abi, kita tuh kecil banget ternyata. Dan dunia ini besar banget. Ini nggak seberapanya dunia, ini cuma satu gunung Himalaya. Tapi betapa kita kecil sekali nak, dibandingkan besarnya dunia ini, dibandingkan besarnya Allah. Ke kalian, jangan pernah merasa sombong, jangan pernah merasa tinggi hati, merasa paling hebat, merasa paling kaya, merasa paling benar, paling pintar. Jangan nak, kita kecil. Dunia ini besar sekali, jauh lebih besar dari yang kalian bisa bayangkan. Makanya salah satu kegiatan yang harus kalian lakuin adalah keliling dunia, supaya kalian semakin rendah hati. Semakin kalian tahu betapa besarnya dunia, insya Allah semakin rendah hati kalian, dan semakin kalian bersyukur dengan apa yang kalian dapat. Oke, now kita mau lunch, and then balik ke hotel, kita ambil barang-barang, dan kita catch flight back to Srinagar. Until next time in Mount Himalaya. Assalamualaikum. Okay, oh, very good weather. Look at that, how high we were. So, thanks for this gentleman here. We made it to the second phase. We saved a lot of time and had a great time. Jadi tadi ya, Umi mungkin bisa nambahin, kita nggak kedapatan tiket kan tadi. Somehow nyampe ke atas mudah sekali, dan tadi mau videoin dari kita turun gondola sampai bisa naik ke atas gunung tadi, tapi kayaknya nggak memungkinkan ya, karena satu tangan harus megang stick. Karena belum ahli, jadi jalannya masih harus dibantu stick. Satu tangan lagi menjaga keseimbangan, jadi nggak mungkin konten pakai kamera kayak gini. Tadi dibantuin kontennya sama
Baya pakai handphone. So overall ya, we are very impressed dengan pemandangan, keindahannya, suasananya, suhunya. Surprise ini nggak terlalu dingin yang membuat kita tidak bisa ngapa-ngapain, gitu Mi ya? Ya, cuman pas di atas ya dingin juga, jadi tetap kalau kesini Meler aja meler. Iya. Cuman kalau Kayak- kemarin tuh kita naik ATV misalnya, itu kan dinginnya nusuk karena angin. Kalau di sini tuh dinginnya dingin aja, dipakein sarung tangan sudah cukup, dinginnya bisa dihadapin, tidak mengganggu sampai menggigil gitu. Jadi kalau mau kesini sih sebenarnya di bulan-bulan kayak gini perfect weather buat Asian ya. Kalau di winter kayaknya terlalu dingin kali ya, kalau minusnya gitu. Ini perfect weather karena saljunya ada, lo bisa pakai jaket yang nggak perlu terlalu tebal, suhunya tidak terlalu dingin, tapi lo dapet suasananya. Terus ada beberapa tips yang aku saranin untuk kalian yang mau jalan salju seperti ini. Pertama, heat tech. Kalian harus siapin heat tech. Jadi Daleman yang itu ya, sebenarnya yang khusus dingin. sebenarnya cukup sih bawa satu coat tuh cukup banget. Karena satu coat itu makan banyak spaces kan di koper. Tapi yang perlu bawa banyak tuh adalah layers gitu, heat tech. Rekomendasi aku untuk beli heat tech, aku nggak bilang ini jelek, cuman yang merek brand Jepang yang biasa jual Airism itu nembus guys. Jadi harus pakai dua. Jadi harus pakai dua. Jadi kalau mau beli, sarannya belinya brandnya Coldwear. Itu di Pondok Indah Mall juga ada. Dan di situ juga aku beli yang buat leggingsnya sama glovesnya, itu bener-bener nahan banget. Jadi Double price tapi pakai satu ya, cukup. somehow memang double price, tapi dia memang ada harga ada barang, dia tuh lebih bisa nahan dingin gitu. Dan jangan lupa kalau mau kesini harus pakai sepatu yang anti slippery. Jadi Betul. nggak bisa pakai boots cantik yang nembus gitu, nggak bisa. Tidak bisa. Lihat, mungkin bisa diliatin Bang Nana tuh pakai yang bawahnya kayak gini nih tuh. Jadi emang sepatu khusus trekking karena salju itu licin banget guys. Jadi kayak pasir juga kan, kalau kita step di sana tuh bisa jatuh ngeglosor gitu, apalagi salju kayak gini di Himalaya tuh tebel banget. Jadi once kita step on the snow, itu tuh kalau misalnya kita nggak pakai sepatu yang bergerigi kayak gini, itu bisa Pleset. kepleset. Buat cowok sih menurut gue sih boots nyaman banget ya. Karena kan lo kalau nginjek salju nggak ketahuan, kadang ada yang dalam ada yang nggak. Jadi kalau kena yang dalam terus lo naik laginya gampang, ngebersihinnya gampang, jalan lagi juga gampang. Dia yang gigit gitu, kalau lo jalan tuh dia bisa ngegigit. Itu ya, jadi heat tech atau baju hangat dalaman yang bagus, Layersnya. berlayer. Jadi nggak usah tebal-tebal tapi layers. Jadi karena suhunya tuh ganti-ganti. Nanti begitu lo masuk hotel lagi hangat lagi gitu. Jadi kalau tebal satu kan susah. Terus pakai boots, apa lagi Mi? That's pretty much. Menurut gue sih ya, kekuatan fisik sangat diuji sih. Kalau nafas ya, endurance kayaknya ya. Ini perlu nafas. Buat yang sering naik gunung pasti udah hatam. Kalau yang sering trekking pasti Iya. tau lah. Dari kan yang membuat sulit mungkin level oksigennya mungkin beda kali, mungkin lebih dikit kali di sini ya. Jadi kalau terengah-engah sedikit jangan kaget. Makanya tenang. Yang penting tenang sih, nggak boleh panik. Lo kalau panik kan bisa licin, bisa ini, bisa itu. Ini kita belum bicara salju yang gimana-gimana ya, baru kayak gini aja udah berasa. Fisik itu kacamata. Kalau enak sih orang-orang di sini kacamatanya yang lebih rapat gitu. Jadi kalau lo main-main salju nggak masuk ke mata. Tadi kita agak masuk dan basah-basah dikit, nggak no big deal sih. Tapi kalau pakai yang lebih rapat yang kayak pantai gitu kayaknya lebih nyaman. Nah kalau yang memang pengen skiing pro skiing tuh memang alat-alatnya Oh memang iya beda. Emang alat-alat beda. Kita emang kesini cuman pengen Foto-foto. enjoy the moment aja sih sebenarnya gitu. Gitu guys. Jadi tips utamanya mungkin ya beli fast track dengan cara mencari teman Local guys. like Baya. Beliau bisa membantu banyak hal. Kita nggak tahu menahu tentang hal sini, kita merem doang, tahu-tahu udah nyampe atas aja. Jadi itu mungkin tips paling pentingnya ya. Jadi jangan anti kalau nanti ada yang nyamperin nawarin bantuan, nggak apa-apa, lo tawar aja, nggak harus lo pakai, lo bisa nolak, tapi menurut gue sih harus dipakai
sangat menghemat waktu. Ya tadi kita jam berapa berangkat dari hotel ya? Kita berangkat dari hotel hampir jam 11 ya, 11 kurang. Sekarang jam 1 kurang, in less than 2 hours. Udah hampir selesai semua kegiatannya. Sekarang siap-siap makan siang, balik ke hotel ngambil barang, terus kita kejar pesawat ke Srinagar. Oke? Hope you guys can go here soon. Bye-bye. Kita baru aja ninggalin Khyber, mau catch pesawat ke Delhi melalui Srinagar. Kurang lebih akan 2 jam perjalanan. So saying goodbye to this place, this view one more time. Apakah akan kembali lagi atau merekomendasikan tempat ini dibanding 2 tempat sebelumnya? This is the best. So we'll definitely come back to Kashmir, dan kayaknya next time kalau kita ke Kashmir akan langsung ke tempat ini, spend 2-3 days, baru berasa nikmatnya maksimum gitu, bisa menikmati semua wahana. Oke, Umi, see you in the Khyber in 10 years or less. The next anniversary. Bye bye. Nah, sekarang nih tips tambahan buat yang habis dari Gulmarg, masih kan pakai baju tebal-tebal tuh, pakai heat-tech double, terus pakai ini dan itu tetap dipakai aja selama perjalanan. Nanti sampai masuk bandara Srinagar, karena masih tetap lumayan dingin, belum panas banget ya. Cuman nanti masuk dalam pesawat kan udah mulai hangat tuh, dan Delhi sudah panas, jadi pasti lo akan kesulitan gitu kalau pakai heat-tech banyak-banyak di dalam. Jadi ini sekarang gue lagi gantian sama Umi Okta untuk beliau ke toilet dulu, keluarin semua heat-tech-nya, nanti kita masukin ke dalam koper kecil. Gue juga gitu, lagi nunggu gantian nih. Heat-tech-nya nih, yang ini gue akan keluarin, yang celana-celana juga di dalamnya 2 heat-tech nih, double. Ini akan gue keluarin, masukin ke dalam koper kecil. Jadi nanti naik ke atas cuman pakai kaos oblong sama mungkin sweater 1 atau kaos oblong aja udah, karena udah hangat sih di sini. Udah naik ke atas. Dan sampai pesawat, nyampe Delhi akan lebih hangat lagi. Gitu tipsnya ya. Jadi koper kecilnya mesti dikosongin untuk ngisi barang-barang yang tadi kita mau copot dari badan kita sendiri. Termasuk kalau jaket tebal yang lo punya. Nah, jaket tebal tadi gue masukin ke dalam koper yang gede. Jadi sebelum gue check in koper besar, itu kopernya gue buka lagi, masukin jaket tebal-tebal ke sana. Oke, now we are flying to New Delhi. Sambil nunggu masuk pesawat, jadi ada keinget 3 learnings di Bandara Srinagar hari ini. Yang pertama, saran gue datang ke sini tuh 3 jam sebelum pesawat berangkat. Kenapa? Kalau in case lo luggage-nya itu somehow membengkak, dan pesawat intracity yang datang ke Srinagar itu biasanya jatahnya cuma 15 kilo pakai Indigo. Nah, lo bisa beli extra luggage-nya itu either online atau on the spot, tapi harus disettle 2 jam sebelum berangkat. Jadi kan 3 jam sebelum keberangkatan lu udah harus ada di sini. Nah, in case lu mau kotak-atik lagi segala macam ya. Yang kedua, kenapa harus 3 jam sebelum keberangkatan? Pemeriksaannya itu layernya banyak banget. Dari depan kita masuk area bandara, itu bagasi mobil, koper-koper diturunin dulu, diperiksa, masuk tempat pemeriksaan yang biasa, habis itu dimasukin ke mobil lagi. Baru kita bisa masuk ke area bandara. Nanti nyampe dalam bandara, pemeriksaan yang sama diulang. Nah, di paling dalam ada pemeriksaan yang lebih ketat lagi, itu yang disuruh buka ikat pinggang dan segala macam. Jadi extra layers of checking. Nah, terutama di pemeriksaan terakhir ya, ini sama kayak bandara Delhi kemarin. Semua barang elektronik itu harus dikeluarkan. Literally semua. Termasuk power bank, termasuk kepala chargernya. Kalau kabel mungkin masih oke. Jadi kalau chargeran lo misah sama kabelnya boleh nggak dikeluarin. Tapi kepala chargernya itu harus. Tapi kalau chargeran lo, charger laptop biasanya, itu nyambung sama kepalanya, maka itu harus dikeluarin juga. Nah, buat orang yang suka bawa banyak perintilan elektronik kayak gua, itu lo harus spend waktu agak lebih lama sih. Untuk yang pertama, lo ambil si tray-nya duluan, lo minggir, lo keluarin semua barang-barang untuk lo susun rapi di dalam tray.
baru tas lu masukin. Nanti begitu keluarnya lagi juga lu akan punya waktu sendiri, perlu waktu sendiri buat nyusun ulang. Jadi makanya akan lebih lama gitu persiapannya. Terus kalau pakai sepatu, oh by the way kalau elektronik tadi, misalnya ada pertanyaan, rokok elektronik gimana? E-cigarette, gue rasa di semua India pasti sama ya. Kebijaksanaannya tuh nggak boleh memang rokok elektronik, itu ilegal. Jadi kalau mau bawa taruh di bagasi kali. Terus yang pakai sepatu boot itu biasanya disuruh copot. Jadi gue tuh dari kemarin ngeliat kok beda-beda gitu regulasinya. Ternyata sepertinya yang disuruh copot tuh yang sepatunya gede-gede gitu, yang berat. Boot sih kalau cowok. Kalau cewek juga kayaknya kalau yang sepatunya agak tinggi gitu berat disuruh copot dulu. Itu pelajaran pertama kenapa harus datang 3 jam sebelum keberangkatan pesawat. Kayaknya di semua bandara deh amanin begitu kalau di India. Mengingat keparnoan pemeriksaan elektroniknya. Lesson number 2 adalah karena SIM card buat orang Indonesia ya, SIM cardnya kita tuh nggak nyampe di daerah Kashmir. Mostly nggak ada operator yang coveragenya nyampe Kashmir. Wi-Fi provider juga nggak nyampe. Di dalam airport itu juga tidak ada Wi-Fi. Surprisingly tidak ada Wi-Fi gratis ya. Yang bayar juga nggak ada. Hanya ada satu Wi-Fi yang gue temukan adalah di Executive Lounge. Namanya Pahun, ada di lantai 2 deket gate 2. Cuma di situ satu-satunya tempat ada koneksi Wi-Fi dengan speed 0.6 megabyte per second. Something like that. Jadi sangat limited internet di sini. Tapi worth it sih masuk ke dalam Pahunnya ini. Makanannya juga kayaknya lebih terjamin. Lu cuma bayar Rp100.000 atau Rp490 kurang lebih. Oh ini pelajaran juga nih. Banyak tempat di Kashmir, termasuk si Pahun Executive Lounge ini, itu tidak menerima kartu selain kartu lokal. Kartu debit ke kartu kredit selain kartu lokal. Ya, mereka udah punya QR code, punya segala macam, udah canggih ke Indonesia. Tapi ada banyak area, termasuk executive lounge di dalam bandara, tidak menerima kartu selain kartu lokal. Jadi tipsnya adalah kalau ke India, kayaknya semua India harusnya ya, terutama Kashmir, banyak-banyak bawa cash pecahan kecil. Ini sama kayak tips yang sebelumnya ya. Terakhir buat muslim yang mau sholat di bandara, musola di sini tuh hanya buat cowok. Jadi kalau cewek mau sholat, lu bawa mukena sendiri, lu bisa sholat dimanapun di area bandara ini, bukan cari pojokan gitu. Wudunya bisa di toilet. Terus tanya kiblat ke orang, karena tentara di sini itu tentara India, kebanyakan non muslim. Lu tanya nggak ngerti. Sementara orang yang banyak di sini tuh petugasnya adalah tentara, bukan petugas bandara normalnya ya. Nah, mereka nggak tahu kiblat gitu. Untungnya tapi masyarakatnya kebanyakan orang Kashmir Muslim. Jadi lu bisa tanya orang-orang di sini, boleh lihat handphone lu nggak bukain aplikasi kiblat kemana? Kenapa? Karena lu kan nggak punya koneksi internet, lu nggak bisa ngelihat kiblat kemana kan. Nah, itu buat cewek ya. Kalau buat cowok sih ada musola di lantai 2. Itu aja tips kurang lebih di Srinagar. Recap 3 harinya kurang lebih di Srinagar. Gulmarg is the best. Pahalgam also beautiful. Nigel Lake and Dal Lake is good. Kalau gua ada kesempatan ke sini lagi, gua akan straight to Gulmarg, spend 3 hari di sana. The best so far. Kalau kata Umi Okta yang udah pernah ke Swiss, pemandangannya lebih indah di sini. Yang bikin kurang cuma infrastruktur, kualitas bangunan, dan lu nggak ngeliat orang-orang kulit putih lah di sini. Itu aja sih. Selebihnya sini best, dan gue sangat suka, dan sangat menurut gue ya, rate card di sini tuh sangat affordable for most cases, kecuali hotel Khyber. Tapi mau beli makan, mau ngasih tip orang, mau ini itu service dari tour guide, sewa mobil, sangat reasonable. Dengan pemandangan kayak gitu dan cost serendah itu, I don't think we have any reason to not coming here. Okay, now we go to Delhi.